Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang menghasilkan suatu materi baru. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Seperti contoh sebelumnya pada lilin yang dibakar, terjadi perubahan pada sumbu lilin. Pembakaran sumbu lilin telah mengubah tali sumbu menjadi abu. Dalam perubahan ini diperoleh zat baru. Perubahan ini bersifat tetap karena abu tidak dapat lagi berubah menjadi sumbu. Contoh yang lain, kayu ketika dibakar akan berubah menjadi arang. Zat-zat yang menyusun kayu berbeda dengan zat-zat yang menyusun arang. Demikian pula pada peristiwa besi yang berkarat. Mula-mula, besi tidak berkarat, tampak bersih dan kuat. Namun, setelah besi berada di udara terbuka hingga bertahun-tahun lamanya, maka muncullah zat baru yaitu karat besi. Besi bereaksi dengan oksigen dan uap air di udara menjadi besi berkarat. Ciri-ciri perubahan kimia. Setiap peristiwa perubahan kimia selalu disertai ciri-ciri yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Misalnya, kertas terbakar akan menimbulkan bau kertas terbakar dan timbulnya asap. Ciri-ciri terjadinya suatu perubahan kimia dapat berlangsung secara lambat atau cepat. Tanda yang berlangsung lambat seperti munculnya karat pada paku, dan tanda yang berlangsung cepat misalnya terjadi suara dan cahaya dari petasan atau dinamit yang dinyalakan. Lalu, bagaimana cara mengetahui terjadinya suatu reaksi kimia? Reaksi kimia ditandai dengan beberapa ciri berikut, antara lain: 1. Terjadinya perubahan warna. Tanpa dibelah atau dimakan, kita dapat membedakan buah mangga yang sudah masak atau belum. Buah mangga yang belum masak umumnya berwarna hijau, dan ketika telah berwarna kekuningan, buah ini sudah masak dan siap untuk dinikmati. Perubahan warna ini menunjukkan adanya perubahan komposisi zat dalam buah mangga yang masih muda dengan buah mangga yang belum masak. Contoh lain, besi dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen dan terjadi perubahan warna menjadi coklat. 2. Terjadinya perubahan suhu. Jika larutan asam klorida dalam tabung reaksi ditambah larutan natrium hidroksida, maka suhu campuran akan naik, ditandai dengan tabung reaksi yang menjadi hangat, atau jika larutan barium oksida dalam tabung reaksi ditambah larutan amonium klorida, maka suhu campuran akan turun, ditandai dengan tabung reaksi yang menjadi dingin. 3. Terjadinya ledakan dan api. Apabila air atau H2O direaksikan dengan natrium atau Na, akan menghasilkan gas hidrogen. Dengan reaksinya bersifat eksotermal yang menghasilkan panas, sehingga gas hidrogen secara otomatis terbakar. 4. Timbulnya gas. Jika sebutir telur kita rendam dalam gelas berisi cuka, maka akan timbul gelembung-gelembung gas. Timbulnya gelembung gas ini menunjukkan terjadinya perubahan kimia yang terjadi pada telur dan cuka. Contoh lain, jika logam besi dimasukkan ke dalam asam klorida, maka akan timbul gelembung gas hidrogen. Atau, jika logam strontium atau barium dimasukkan ke dalam air, tampak gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna muncul dari dalam air. 5. Terjadinya endapan. Jika larutan timbel nitrat direaksikan dengan kalium iodida yang keduanya tidak berwarna, maka akan menghasilkan endapan kuning timbel iodida dan larutan kalium nitrat. Penyebab perubahan kimia. Perubahan kimia
dapat terjadi karena adanya pembakaran, pengaratan, pembusukan, fermentasi, pemasakan, fotosintesis, dan pengenziman. 1. Perubahan kimia karena pembakaran. Salah satu perubahan kimia yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah peristiwa pembakaran. Pada perubahan kimia ini, energi panas diberikan pada zat sehingga terbentuk zat baru. Misalnya, pada pembakaran kertas dan kayu, zat baru yang terbentuk adalah arang atau mengandung karbon dan gas yang lepas sebagai asap. Contoh pembakaran lainnya seperti pembakaran kembang api, anti nyamuk, hutan, bensin, atau solar dibakar, atau bom yang meledak. Selain menghasilkan abu dan gas, pembakaran materi juga menghasilkan energi. Misalnya, pembakaran lilin menghasilkan energi cahaya. Pembakaran bensin di dalam mesin mobil dapat menghasilkan energi gerak sehingga mobil dapat bergerak. Peristiwa perubahan kimia karena pembakaran juga terjadi dalam tubuh kita. Bahan makanan yang telah kita konsumsi diproses dalam tubuh dengan cara pembakaran, sehingga menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. 2. Perubahan kimia karena pengaratan. Perkaratan adalah reaksi kimia antara logam dengan udara atau oksigen dan air. Perkaratan merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru. Paku yang terbuat dari besi, jika bereaksi dengan udara dan air, maka besi atau Fe tersebut dapat berubah menjadi karat besi atau Fe2O3NH2O. Sifat besi dan karat besi berbeda. Besi bersifat kuat, sedangkan karat besi mempunyai sifat yang rapuh. Perhatikan saja pada atap seng yang berkarat, akan rapuh dan mudah runtuh. Istilah yang digunakan untuk reaksi antara logam atau selain besi, gas oksigen, dan air adalah korosi. Atap seng yang berkorosi akan mudah bocor jika terjadi hujan. Faktor-faktor yang mempercepat proses perkaratan antara lain, adanya uap air atau udara yang lembab, adanya uap garam atau asam di udara, permukaan logam yang tidak rata, serta singgungan dengan logam lain. Tentunya karat pada besi menimbulkan kerugian karena benda-benda yang terbuat dari besi menjadi rapuh dan cepat rusak. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pencegahan agar besi tidak berkarat. Berikut ada beberapa cara untuk mencegah peristiwa perkaratan pada besi. A. Menghindarkan kontak langsung antara benda yang terbuat dari besi dengan oksigen atau air. Ini dapat dilakukan dengan cara mengecat, melumuri besi dengan oli, membalut besi dengan plastik, atau melapisinya dengan timah. B. Memperhalus permukaan besi, misalnya dengan mengamplas. C. Mencegah logam atau besi agar tidak terkena uap garam atau asam. D. Menyimpan logam di tempat kering. 3. Perubahan kimia karena pembusukan. Pernahkah kamu menyimpan buah, misalnya jeruk di tempat terbuka hingga beberapa hari? Apa yang terjadi dengan jeruk tersebut? Jeruk atau makanan lain yang dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu yang lama tentunya akan mengalami pembusukan. Pembusukan adalah peristiwa perubahan kimia karena mikroorganisme. Pada jeruk yang membusuk, jeruk berubah menjadi bau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Jeruk yang telah membusuk ini tidak dapat berubah kembali seperti semula. Oleh karena jeruk yang telah membusuk ini telah mengalami perubahan kimia. 4. Perubahan kimia karena fermentasi. Fermentasi
hampir sama dengan pembusukan, yaitu reaksi kimia karena pengaruh mikroorganisme. Pembusukan merupakan perubahan kimia yang merugikan karena materi menjadi rusak dan terbuang, sedangkan fermentasi merupakan perubahan kimia yang menguntungkan. Fermentasi termasuk perubahan kimia karena makanan yang difermentasikan akan lebih lunak, lebih halus, dan rasanya berbeda. Misalnya, pada pembuatan tape ketan dan tape singkong. Tape ketan terbuat dari beras ketan, dan tape singkong terbuat dari singkong. Dengan cara fermentasi, beras ketan dan singkong berubah menjadi tape. Selain itu, tape tidak dapat dikembalikan lagi menjadi beras ketan atau singkong. Contoh lain perubahan kimia fermentasi adalah pembuatan tauco dari kedelai, pembuatan kecap dari kedelai, dan pembuatan vetsin atau MSG dari tetes tebu. 5. Perubahan kimia karena pemasakan. Kamu telah mengetahui bahwa larutan garam yang dipanaskan akan menghasilkan garam kembali. Itulah sebabnya pelarutan garam termasuk perubahan fisis. Contoh perubahan kimia seperti menanak beras. Hal ini disebabkan beras yang ditanak berubah menjadi nasi. Nasi tidak dapat kembali menjadi beras. Contoh perubahan kimia yang lain akibat pemasakan, seperti merebus pisang dan ubi, menggoreng telur, atau membuat kue bolu. Dengan adanya pemasakan, makanan menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah dicerna dalam perut. 6. Perubahan kimia karena fotosintesis. Fotosintesis merupakan reaksi pembentukan suatu senyawa yang berlangsung pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis merupakan perubahan kimia karena tumbuhan mengolah air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari sehingga menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen. Padi, jagung, dan gandum merupakan sumber karbohidrat bagi manusia. Rumput-rumputan merupakan sumber karbohidrat bagi hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, dan kerbau. 7. Perubahan kimia karena pengenziman. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan cabai merah? Awalnya, cabai berwarna hijau dan tidak pedas. Seiring waktu berjalan, cabai yang hijau berubah menjadi cabai merah yang rasanya pedas. Pertumbuhan cabai yang hijau menjadi cabai merah disebabkan adanya enzim. Pengenziman atau proses enzimatis merupakan proses yang berlangsung dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nasi yang dimakan dengan bantuan enzim dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa. Proses enzimatis merupakan perubahan kimia karena nasi dan daging dengan bantuan enzim akan berubah menjadi senyawa lain. Proses enzimatis dalam tumbuhan terjadi pada buah-buahan muda. Misalnya, mangga mentah yang keras dan berasa asam dengan proses enzimatis akan berubah menjadi mangga yang matang, rasanya manis, dan baunya harum.